peternakannya seperti itu ya, manajemen kesehatan, manajemen perkandangannya seperti itu. Gitu. Ya, jadi memang unggas ini sampai saat ini menjadi komoditi yang menjanjikan ya adik-adik ya. Tapi mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Saat ini memang yang tertarik ya atau minat di unggas ini nggak banyak ya. Beda banget sama zaman saya dulu ya, zaman lama banget. Itu ini merupakan sesuatu yang apa ya, passion terhadap bisnis perunggasan itu cukup tinggi gitu ya. Namun kalau sekarang karena saya juga bertanggung jawab untuk treasure study dari lulusan kita gitu ya. Jadi nggak banyak yang tertarik gitu ya di perunggasan gitu. Padahal ini sebenarnya juga komoditi yang sangat menjanjikan gitu ya. Baik itu untuk broiler maupun layer ya karena memang panennya cepat. Sebenarnya harganya juga apa namanya bisa dibilang murah begitu ya dibandingkan dengan apa namanya ternak besar ya seperti itu. Kemudian juga ongkos pemeliharaannya bisa dibilang cukup apa namanya affordable gitu ya dan relatif aman bagi kesehatan. Kenapa saya bilang relatif aman? Karena cukup justru penyakit-penyakit pada unggas ini minim yang zoonosis gitu ya, beda sama penyakit yang pada hewan yang lain. Jadi sangat sedikit, bisa dibilang sangat minim gitu ya, penyakit pada unggas yang zoonosis gitu. Nah, ketiga penyakit ini merupakan penyakit yang memang predileksinya itu saluran pernapasan unggas bagian atas. Namun, gitu ya, namun beberapa penyakit ini juga bisa menyebabkan sepsis. Artinya ketika apa namanya terjadi infeksi dan tidak dilakukan treatment yang baik gitu ya, maka akan menyebabkan apa namanya bakteri ini bisa menyebar ke organ-organ yang lain dan menyebabkan septisemia gitu atau sepsis. Jadi sebenarnya ketiga penyakit ini faktor predisposisinya adalah stres gitu ya. Jadi unggas itu adalah em, apa namanya hewan yang mudah stres sebenarnya adik-adik. Jadi ketika misalkan manajemen pemeliharaannya tidak bagus ya, itu sangat mudah untuk stres dan ini memicu untuk terjadinya penyakit gitu. Jadi apa saja faktor predisposisinya yang menyebabkan stres itu bisa dari eksternal, bisa dari internal gitu ya. Kalau eksternal ini seperti iklim, cuaca yang memang kita tidak bisa hindari gitu ya. Misalkan pergantian musim itu juga salah satu apa namanya fase di mana biasanya penyakit-penyakit itu meningkat gitu ya, baik itu penyakit respirasi, penyakit pencernaan gitu ya. Nah, kalau manajemen pemeliharaan ini merupakan faktor yang internal. Jadi kayak suhu, kelembapan ini merupakan apa namanya faktor yang perlu diperhatikan khususnya di masa-masa awal apa namanya pemeliharaan ya, masa-masa brooding time gitu ya, masa-masa 7 sampai 14 hari pertama gitu. Lalu kadar amonia ya mungkin dari kalian ada yang punya farm ya unggas atau mungkin pernah magang di peternakan unggas. Nah, ini ketika kita masuk ke suatu farm dan kita bisa bau amonia yang cukup tinggi. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda yang kurang baik gitu ya. Artinya ketika kadar amonia tinggi, ini biasanya akan disertai dengan penyakit-penyakit pada unggas gitu ya, khususnya penyakit pada saluran pernafasan. Lalu overcrowded, ya, jadi melebihi kapasitas yang seharusnya juga bisa menyebabkan ayam itu stres gitu. Lalu jenis pakan adik-adik. Jadi mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah apa namanya di peternakan ya, bagaimana fase-fase apa pertumbuhan ya khususnya untuk ayam layer. Ada starter, ada grower, ada layer dan setiap fase ini kadar nutrisi yang dibutuhkan juga berbeda sehingga akan terjadi pergantian pakan. Nah, pergantian pakan ini nggak boleh dilakukan secara tiba-tiba, mendadak, tapi harus dilakukan secara gradually. Karena kalau nggak bertahap gitu ya, ayam juga bisa stres seperti itu. Oke. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah penyakit bakterial ya. Jadi penyakit, kalau kita ngomongin penyakit nggak cuma bakteri aja, bisa karena virus, bisa karena jamur, parasit gitu ya. Oke, yang pertama adalah fawel kolera. Jadi saya harap kalian masih ingat ya nama lain daripada fawel kolera sendiri, yaitu ada avian kolera, ada avian pasteurellosis, ada avian hemorrhagic septicemia, ada kolera unggas gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin di farm lalu ada yang bilang peternaknya bilang penyakit apa namanya merah hijau gitu ya, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang kolera gitu ya. Itu maksudnya adalah fawel kolera. Penyebabnya apa? Semoga kalian masih ingat ya, penyebabnya adalah Pasteurella multocida. Jadi
Pasturella multisida ini kalau kalian masih ingat di semester 3 ada beberapa tipe berdasarkan dengan struktur dinding selnya gitu ya. Jadi ada Pasturella multisida tipe A, ada tipe B, tipe D, tipe E, tipe F gitu ya. Nah, yang menyerang ayam itu adalah spesifik ke tipe A. Jadi sejauh ini tidak ada yang membuktikan bahwa ini bisa terjadi cross infection gitu ya. Jadi kalau tipe A ya hanya menyerang ayam gitu ya. Kalau tipe B hanya menyerang ruminan seperti itu khususnya sapi atau dan kerbau kayak gitu. Lalu dia sifatnya fakultatif anaerob, ya, batang kokoid atau Coccobacillus, gram negatif, dan dia komensal di nasofaring. Artinya apa? Ketika dia ada secara normal di nasofaring, dia ada adik-adik secara normal, ada di nasofaringnya, di saluran pernafasan bagian atas. Namun, tadi saya sampaikan, ketika terjadi stres, nah bakteri ini punya kesempatan untuk jauh berkembang lebih masif gitu ya, dan bisa mengeluarkan faktor-faktor virulensinya, seperti itu. Makanya biasanya terjadi makanya ketika terjadi pergantian musim misalkan gitu ya. Nah, bakteri ini memiliki kesempatan yang jauh lebih besar ketika ayam itu stres ketika tidak dilakukan treatment dengan baik gitu. Oke, jadi yang peka apa saja semua jenis unggas sejauh ini pernah dilaporkan. Jadi kalau kita ngomongin ke ayam ya, ayam ini biasanya yang paling peka itu adalah ayam-ayam yang mau apa namanya menuju ke fase betelur. Nah, betelur itu kan mulainya 20 minggu ya atau 5 bulan gitu ya, 20 minggu atau 5 bulan. Jadi nah, biasanya mendekati fase betelur itu dia rentan gitu ya. Karena ketika ayam mau masuk fase betelur itu juga ada stresnya adik-adik karena dia ada perubahan hormonal gitu ya. Lalu, nah dikatakan dari beberapa studi mengatakan bahwa itik kalkun itu jauh lebih rentan dan bisa menyerang segala umur. Mortalitinya 30-50%. Nah, namun kalau dia menyerang yang umur muda, khususnya pada itik, mortalitinya bisa 100%. Jadi, yang jauh paling rentan adalah itik, gitu ya. Nah, ini beberapa predisposisi ya yang kalian perlu apa namanya ketahui. Jadi ini adalah apa saja yang bisa menyebabkan stres ya. Jadi perubahan cuaca, terus suhu, kelembapan. Nah, pindah kandang. Jadi biasanya kalau mau dilakukan pindah kandang itu biasanya eh, ayam akan diberikan multivitamin dulu gitu ya untuk imun boosternya gitu ya. Lalu potong paruh di baking ya. Biasanya di baking ini kalau tidak dilakukan di hatchery-nya dilakukan di peternakannya di umur 8 sampai 9 sampai 10 hari gitu ya. Dan ini juga menyebabkan stres adik-adik sehingga perlu diberikan vitamin. Lalu pergantian pakan secara mendadak juga nggak boleh ya, mesti gradually. Lalu overcrowded ya, kemudian proses transportasi atau ada penyakit lain yang bisa menyebabkan imunosupresif gitu ya, seperti gumboro misalkan. Jadi penyakit-penyakit yang memang menyebabkan imunosupresif, maka ini mudah sekali bakteri ini bisa ikut tumbuh berkembang biak gitu. Lalu oral inhalasi. Ini adalah penularannya, jadi penularannya bisa secara oral ya melalui makanan atau minuman yang tercemar atau inhalasi dari udara atau angin yang memang membawa gitu ya. Jadi nah eh, semoga kalian masih ingat ya bahwa penularan itu bisa secara direct atau indirect. Jadi kalau direct artinya dari hewan yang sakit ke hewan yang sehat. Tapi kalau indirect ini adalah dari yang tercemar, misalkan dari makanan minuman tercemar, dari peralatan kandang yang tercemar, dari vektor ya, dari angin yang membawa atau dari peternaknya dari satu kandang ke kandang yang lain nggak nggak cuci sepatu bootnya, nggak ganti bajunya, misalkan ada yang terinfeksi ya dia bisa menularkan ke kandang yang lain. Jadi itu faktor-faktor atau cara penularan daripada faual kolera. Ya, jadi ini adalah gambaran saya ambil dari Medion gitu ya bagaimana penularan penyakit ini bisa secara direct dan indirect seperti itu. Oke, jadi kalau jalannya penyakit sendiri itu bisa secara perakut, akut atau kronis gitu ya. Jadi kalau misalkan perakut ini artinya apa? Perakut ini sangat cepat adik-adik. Jadi biasanya tidak ada gejala klinis ya, tidak ada simptom yang muncul, tiba-tiba ada kematian gitu. Nah kalau akut ini masih ada gejala klinisnya. Namun kalau kronis ini jauh lebih lama gitu ya. Jadi ini adalah periode atau lama atau waktu yang diperlukan dari masuknya agen penyakit ke dalam hostnya sampai muncul gejala klinis atau simptom. Nah, kalau yang berakut biasanya sudden death tanpa ada clinical sign. Kenapa? Jadi masih ingat ya, Pasturella itu gram apa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Pasturella itu gram termasuk gram apa? Halo? Ini
saya tuh nggak sukanya online gini ya. Saya jadi kayak ngomong sendiri nih sama layar. Apa? Pak Surala tuh gram apa adek-adek? Gram negatif, Dok. Oke, ya. Jadi kalau gram negatif, salah satu faktor virulensinya adalah dia punya apa namanya endotoksin, ya. Jadi endotoksin ini adalah bagian dari apa outer membrannya, gitu ya. Jadi apa namanya salah satu faktor virulensi yang menyebabkan apa host itu mati, gitu ya. Karena endotoksin ini biasanya dia bisa menyebar ke darah dan menyebabkan toksimia. Dan kematiannya biasanya secara bertahap. Jadi beda sama viral ya. Kalau viral infection tuh biasanya kematiannya tuh langsung banyak begitu. Tapi kalau bakterial tuh biasanya terjadi kematiannya secara bertahap gitu. Pola mortalitasnya. Nah, kalau akut ini ada gejala klinis yang bisa kita amatin adik-adik. Jadi salah satu yang biasanya terjadi adalah diare kehijauan ya. Makanya biasanya peternak bilangnya ada diare hijau gitu ya. Kemudian sulit bernafas ya, ngorok gitu dan ada pembengkakan pada jengger dan pialnya gitu. Nah, tapi ketika itu diare hijau belum tentu itu adalah kolera. Jadi mesti ada konfirmasi diagnosa gitu. Jadi kenapa diarenya hijau gitu ya? Karena memang biasanya kalau udah seperti itu ayam nggak mau makan ya. Kalau ayam nggak mau makan, sehingga tapi proses terjadinya atau proses pembentukan empedu di dalam hati tetap diproduksi ya, sehingga ketika dikeluarkan di saluran pencernaan dan akan dikeluarkan bersama feses ya, ini terjadi peningkatan pigmen empedu ya, yaitu kalau pada unggas biliverdin gitu ya, sehingga terjadi diare kehijauan. Jadi biasanya ada kerusakan juga ya pada heparnya, pada livernya, mengalami nekrosis ya, mengalami pembengkakan ya lebih besar daripada normalnya gitu ya. Lalu juga ada beberapa apa namanya perubahan seperti hiperemis pada beberapa organ ya, seperti duodenum, jantung, ya paru-paru. Jadi nggak hanya di saluran pernafasan aja. Jadi saya sampaikan bahwa toksemia atau endotoksinnya bisa ke darah dan menyebar ke beberapa organ lainnya seperti itu. Nah, ini beberapa gambaran ayam yang mati ya karena kasus flu kolera. Jadi ada kebiruan atau pembendungan pembuluh darah. Jadi endotoksin tadi yang disebut dengan lipopolisakarida itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah ya karena dia bisa menyerang sel endotel pembuluh darah gitu ya. Kemudian biasanya terjadi kematian sampai terjadi kebiruan ya pada jenggernya, pada pialnya seperti itu. Dan ini diare kehijauan pada ayam yang terinfeksi ya karena tadi peningkatan pigmen empedu karena dia biasanya udah nggak mau makan ya tapi eh, jadi fesesnya mengandung pigmen empedu yang cukup tinggi. Nah ini ketika jalannya penyakit bersifat berjalan secara kronis ya biasanya jauh lebih lama. Nah biasanya kalau seperti ini ada gangguan syaraf adik-adik jadi akan menyebabkan dia tortikolis ya seperti pada kasus ND ya lehernya melintir gitu ya. Lalu biasanya juga ada sinovitis menyebabkan ayam itu paralisis atau lumpuh gitu. Nah, apakah bisa disembuhkan dok gitu ya? Jadi ada beberapa kasus yang ketika diobatin itu bisa secara klinis hilang ya atau recovery, tetapi ternyata unggas itu tetap membawa bakteri ya dalam fesesnya terutama. Sehingga apa? Sehingga ini bersifat carrier, sehingga tidak disarankan untuk diobati sebenarnya adik-adik. Jadi ketika sakit gitu ya dan recovery itu sebagai sumber penularan. Jadi sebaiknya dicegah gitu ya, tidak untuk diobatin seperti itu. Jadi ini adalah salah satu pembengkakan pada pial dengan surat perkejuan. Jadi kalau kita lihat pialnya di sini adik-adik itu membesar ketika kita nekropsi, kita buka ada massa perkejuan atau caseus mas gitu ya. Dan ini kalau kita apa namanya periksa ya, ini ada banyak sekali bakterinya di sini adik-adik. Nah, ini beberapa perubahan patologi anatominya ya. Jadi kalau yang akut ya tadi ada apa namanya kita bisa lihat adanya beberapa simptom ya atau gejala klinisnya gitu ya. Lalu kalau kita buka di dalam saluran pencernaan juga ada petekiye atau ekimosa gitu ya pendarahan, kemudian juga apa namanya di jantung ya, di paru-paru gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa endotoksinnya itu punya peran yang penting gitu. Ada dia menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Lalu juga adanya nekrosis multivokal pada livernya. Ya, nah kadang-kadang juga ketika menyerang ayam petelur, dia bisa menyebabkan apa namanya ovaritis ya atau apa namanya ovaritis radang pada ovarium ya ovaritis. Jadi biasanya juga ditemukan seperti massa yang apa namanya seperti bubur gitu ya.
Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, ini yang sebelah kanan ini, kursor saya ini, kalian lihat bintik-bintik putih ya di livernya. Ini namanya multifocal necrosis ya, jadi ada kerusakan pada livernya ya, kemudian PTK, pendarahan pada beberapa organ visceral. Oke. Nah, pada kasus kronis akan terlihat adanya ini adik-adik sinovitis. Nah, kalau udah seperti ini adanya akumulasi cairan ya dalam apa namanya sinovialnya, dan ini menyebabkan kelumpuhan pada ayam. Jadi dia nggak bisa berdiri gitu ya. Nah, ini juga enteritis ya, peradangan pada usus. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosa? Jadi kita bisa mendiagnosa dengan melalui apa namanya gejala klinisnya, ya perubahan patologisnya. Kemudian kita bisa lakukan konfirmasi diagnosa dengan pemeriksaan laboratoris. Nah, kalau kita bilang pemeriksaan laboratoris ini macam-macam, adik-adik, cuman standar atau cara konvensional masih menjadi salah satu cara, masih menjadi salah satu cara, yaitu dengan isolasi dan identifikasi. Kita bisa mengambil beberapa sampel yang memang sampelnya sekali lagi harus dari organ yang mengalami perubahan patologis gitu ya. Jadi bisa berupa darah, dari jantung yang apa namanya yang merupakan apa adanya perubahan gitu ya. Lalu juga dari pokoknya organ yang memang mengalami perubahan. Jangan mengambil organ yang terlihat baik-baik saja. Nanti kita akan kesulitan ketika mau melakukan isolasi dan identifikasi. Oke, jadi ini kalian bisa ingat kembali ya karakteristik daripada Pasteurella multocida. Nah, lalu apakah kita bisa menggunakan PCR? Boleh gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pemeriksaan mikrobiologis atau dengan PCR ya dengan molecular base atau dengan uji serologis boleh. Jadi pemeriksaan laboratoris itu macam-macam, adik-adik. Oke? Nah, ini beberapa diagnosa banding, artinya penyakit-penyakit yang memiliki persamaan gejala klinis ya, seperti ND. Tadi saya sampaikan ada torticollis yang menyerupai ND, ya, kemudian juga AI karena adanya pendarahan petechiae pada jantung, kolibasilosis karena ada enteritis tadi adik-adik, lalu ada CRD atau coryza. Ini dua penyakit ini juga menyerang saluran pernafasan atas sehingga gangguan pernafasan seperti ngorok ya atau gangguan atau kesulitan bernafas ini juga bisa ditemukan gitu pada kasus CRD dan Koriza sehingga mirip sekali. Makanya harus dilakukan peneguhan diagnosa. Nah, ini beberapa drug of choice ya, antibiotik yang bisa digunakan untuk kasus-kasus focal cholera. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan treatment, biasanya focal cholera ini juga, eh, eh, sorry, unggas ini juga memang seperti recovery, tapi ternyata dia masih mengekskret atau mengeluarkan gitu ya bakteri dalam ekskresinya sehingga ini menjadi carrier gitu ya. Nah, apakah ada vaksin? Ya, ada vaksinasinya gitu ya. Bisa diberikan pada umur-umur apa namanya sebelum bertelur gitu ya, masa-masa bertelur nanti dilakukan booster. Nah, pada kalkun juga sama, pada itik juga sama. Jadi ada dua kali vaksinasi, biasanya first vaccination sama booster ya untuk meningkatkan sistem imunnya gitu. Oke, lalu ini yang paling penting adik-adik. Jadi kita mesti tahu bahwa semua farm itu mesti ada yang namanya biosecurity. Jadi bagaimana kita bisa mencegah agen penyakit masuk ke dalam farm ketika dia sudah dalam farm bagaimana kita bisa mencegah dia menyebar gitu ya. Namun dan kita juga harus mencegah bagaimana dia bisa keluar gitu. Jadi biosecurity ini dari itu konsepnya ada tiga itu tadi gitu ya. Jadi bisa pada ternaknya, bisa pada kendaraan yang lalu lalang ya atau pada manusia gitu. Lalu juga vektor ya, kemudian juga penyimpanan apa namanya eh apa pakan gitu juga mesti hati-hati gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mesti tahu juga ya beberapa faktor predisposisi stres tadi mesti diperhatikan gitu ya. Yang paling penting adalah amonia. Jadi jangan sampai kadar amonia ini tinggi sampai menyengat gitu ya. Karena ini sebagai salah satu faktor predisposisinya. Ya, kemudian yang kedua adalah CRD. Ya, adik-adik mungkin sebelum saya lanjut ke penyakit yang kedua, eh, ada pertanyaan untuk yang kolera atau aman? Belum ada dokter. Oke, kalau bisa lanjut ya. Oke, untuk penyakit yang kedua adalah CRD ya atau chronic respiratory disease. Jadi nanti kalau kalian misalnya PKL gitu ya waktu koas
bisa dipastikan gitu ya. Biasanya eh, apa namanya akan ada atau kasus-kasus yang sering ditemukan adalah CRD gitu ya. Jadi CRD ini biasanya penyakit yang sifatnya kronik gitu ya. Jadi ketika terjadi infeksi nggak langsung muncul penyakitnya, tapi akan muncul setelah beberapa saat ketika hewan itu menjadi drop gitu ya sistem imunnya. Jadi ini merupakan penyakit saluran pernafasan atas yang memang sering ditemukan di beberapa di setiap daerah, khususnya daerah tropis gitu ya, karena memang kondisi lingkungannya sangat mendukung. Sebenarnya mortalitasnya rendah, adik-adik. Namun biasanya ini dibarengin sama penyakit lain dan yang paling sering barengin adalah E. coli. Jadi E. coli ini, E. coli bacillosis ya, yang disebabkan oleh E. coli ini paling sering dompleng gitu ya, bonceng gitu ya, boncengan sama penyakit lain khususnya CRD. Dan ketika itu terjadi beberapa penyakit bareng sama CRD, itu namanya CRD kompleks gitu. Nah, apa namanya? Nah, CRD ini menyebabkan imunosupresif gitu ya. Jadi menurut apa sistem imunnya menurun sehingga ini akan menyebabkan mudah sekali bakteri itu atau penyakit lain itu masuk ya. Nggak cuma penyakit bakteri, virus bisa, parasit bisa, seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Mycoplasma gallisapticum. Jadi kita sudah bahas ini di semester 3 ya tentang tentang bakteri yang eh, khusus ya. Artinya mikoplasma ini dia agak unik. Kenapa? Saya bilang unik karena dia tidak punya dinding sel yang sejati gitu ya. Jadi dia punya membran plasma tetapi elastis gitu ya. Tiga lapis membran plasma yang elastis, tidak memiliki dinding sel sejati, tidak memiliki yang apa namanya peptidoglikan yang cukup kuat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi kita tidak bisa ketika ada infeksi yang disebabkan karena mikoplasma, kita jangan menggunakan antibiotik yang targetnya adalah dinding sel. Contohnya seperti penisilin. Jadi penisilin itu antibiotik yang memang targetnya adalah dinding sel. Sehingga ketika itu kita diagnosa sebagai CRD misalkan yang disebabkan oleh mikoplasma, kita harus pilih obat atau antibiotik yang di luar apa namanya golongan antibiotik yang targetnya adalah dinding sel. Nanti nggak efektif gitu ya. Dia pleomorfik ya karena memang tidak punya dinding sel sehingga bentuk selnya itu bisa berubah-ubah gitu. Nah, kenapa saya tunjukkan gambar daripada air sak gitu ya? Karena apa namanya air sak ini salah satu faktor predileksi ya, predileksi daripada air sak itu adalah predileksi adalah Mycoplasma glycaticum adalah air sak gitu ya, menyebabkan air sakulitis. Jadi nah, ini yang menyebabkan agak kesulitan juga adik-adik itu jadi apa mengobatinya. Kenapa? Karena pembuluh darah ke air sak itu sangat sedikit gitu ya, sehingga ketika kita melakukan treatment ini agak agak sulit ya obat itu bisa menuju ke tempat predileksinya Mycoplasma gallisapticum gitu. Hewan rentannya apa saja sama gitu ya bisa menyerang semua ayam jenis unggas baik itu ayam layer, broiler, breeder gitu ya. Jadi bisa menyerang ayam muda atau ayam yang sudah berumur tua atau produksi, namun ayam muda jauh lebih peka gitu. Nah, ini beberapa predisposisi sama juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya dengan penyakit sebelumnya. Jadi ada karena kelembapan ya, temperatur, liter ya, kadar amonia gitu ya. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang bisa biasanya ketika tidak di manage dengan proper, ketiga penyakit ini bisa memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, adik-adik, saya sampaikan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan atas. Kalau kita ngomongin saluran pernafasan atas, tentu kita pasti ngomongin apa namanya mungkin pernah dengar ya waktu belajar di semester 7 ada semester 6 ya ada imunologi. Jadi ada yang namanya silia, ada yang namanya mukus yang memang secara normal gitu ya. Ada di dalam jaringan mukosa saluran pernafasan atas ya pada trakea gitu ya. Jadi apa namanya ketika terjadi apa namanya konsentrasi amonia yang tinggi gitu ya, lalu ada partikel-partikel debu yang cukup tinggi juga gitu ya. Sebenarnya ini secara apa namanya ini bisa merusak gitu ya, merusak atau mengiritasi saluran pernapasan atas gitu. Dan ini merusak silia-silia yang ada di pada jaringan mukosanya. Nah, bayangkan ketika secara normal silia, kalau kita mau menyapu ya,
ngepel lah ya, ngepel lantai gitu ya kan pakai mop ya, pakai pel, pakai sabun, air gitu ya. Nah, bayangkan ketika misalkan terjadi infeksi secara normal, silia ini anggap aja itu pelnya gitu ya. Terus mukus yang ada dalam saluran pernafasan atas itu adalah sabun sama airnya gitu ya. Jadi bagaimana mereka bekerja sama untuk satunya apa namanya itu apa itu namanya trap itu menjebak gitu ya, menjebak kotorannya supaya nempel gitu ya, kemudian di disapu atau di mop gitu ya sama silianya gitu. Jadi silia sama mukusnya sebenarnya secara bersama-sama bisa merangkap antigen yang masuk, kemudian dia bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, ketika terjadi iritasi saluran pernafasan atas gitu ya, ketika terjadi kerusakan silia gitu. Nah, ini salah satu barrier untuk sebagai defense-nya gitu ya, ini akan menjadi terganggu gitu. Sehingga apa? Sel-sel yang ada di permukaan saluran pernafasan juga menjadi rusak, sehingga first defense di saluran pernafasan atas jadi terganggu. Sehingga apa? Sehingga bakteri yang harusnya tidak bisa menempel dan masuk, ya ini akan menempel dan menginvasi gitu ya, menempel akhirnya menyebabkan infeksi gitu ya, terjadi kerusakan seperti itu. Sehingga kalau udah terjadi kerusakan dia masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam menuju ke tempat terjadinya infeksi atau organ predileksinya seperti air sak gitu. Ya, jadi, nah kalau tadi vowel kolera itu penularannya secara horizontal gitu ya, nah tidak dengan CRD. Jadi CRD ini bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Jadi horizontal ini tadi bisa menular dari langsung dan tidak langsung ya, dari hewan sakit ke hewan yang sehat, atau tidak langsung dari kontaminasi pakan, minum, seperti itu. Nah kalau vertikal dari induk ke anaknya gitu, dan CRD ini bisa secara vertikal juga adik-adik. Dan yang menarik adalah ketika terjadi infeksi gitu ya, itu prosesnya adalah cukup lama atau kronis gitu ya, karena dan bakteri itu akan tetap menuju atau stay gitu ya dalam saluran pernafasan, dan biasanya baru bekerja mulai dia memperbanyak diri itu ketika ayam mengalami stres gitu. Nah, CRD sendiri, kalau CRD saja gitu ya, mortalitinya cukup rendah sebenarnya. Tapi ketika karena dia menyebabkan imunosupresif gitu ya, makanya biasanya dibarengin sama penyakit lain gitu. Dan mortalitinya menjadi meningkat gitu. Dan biasanya paling sering menemani adalah E. coli. Jadi ICRD sama E. coli ini bekerja sinergis gitu ya. Jadi sama-sama meningkatkan keparahan penyakit. Namun biasanya juga dibarengi sama infeksi lain seperti Coriza atau atau SNOT ya, bawal kolera, koksidiosis, gumboro, ND gitu ya. Jadi ini memang penyakit-penyakit yang memang biasanya barengin CRD, makanya sering disebut dengan CRD kompleks gitu. Jadi ini grafik yang saya ambil dari Medion, tahunnya cukup lama 2019, tetapi sampai saat ini patternnya masih sama adik-adik. Jadi kalau kalian perhatikan ini untuk ayam pedaging warnanya biru, ayam petelur warnanya orange gitu ya. Jadi kita lihat bahwa CRD kompleks itu kasusnya cukup tinggi ya, biasanya dibarengin sama penyakit lain seperti koksidiosis ya, kemudian gumboro, ND gitu ya. Jadi memang biasanya dia tidak bergerak, tidak berjalan sendiri gitu ya, jadi ada yang boncengin gitu ya. Nah, ini kadar amonia yang disarankan adalah 15 sampai 20 ppm. Kalau lebih dari itu, biasanya kita bisa melihat atau bisa merasakan gitu ya, baunya itu cukup menyengat seperti itu. Dan ketika itu terjadi peningkatan kadar amonia, apa yang terjadi? Maka bisa terjadi iritasi gitu ya, iritasi sehingga apa? Adanya eh, apa namanya? Kesempatan yang cukup tinggi untuk bakteri itu masuk gitu. Nah, ini gejala klinisnya ya adik-adik. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada ngorok ya, discharge nasal, konjungtivitis gitu ya. Kemudian biasanya kalau menyerang ayam broiler mengalami gangguan pertumbuhan, kalau menyerang ayam petelur penurunan produksi telur gitu ya, sulit bernafas gitu. Jadi memang apa namanya, tidak ada gejala yang patognomonik atau khas gitu ya, sehingga kita mesti ada melakukan peneguhan diagnosa. Namun gitu ya, ketika kita melakukan perubahan patologi apa namanya nekropsi gitu ya, ada perubahan patologis yang memang sedikit menciri khas yaitu air sakulitis. Jadi air sac-nya itu biasanya akan mengalami peradangan. Nah, ketika terjadi di hatchery gitu ya, maka akan terjadi penurunan daya tetas telur. Jadi hatch ability-nya menurun.
atau bahkan gagal menetas gitu. Ya, kemudian ini juga sama sinovitis, hewan nggak bisa berdiri gitu ya. Nah, jadi seperti ini biasanya ayam ngorok atau susah bernafas. Kita lihat bisa di nekropsi kita lihat ya perubahan patologisnya seperti apa, mengarah kemana, ke fowl kolera kah, atau ke CRD kah, atau ke koriza kah, atau penyakit pernapasan yang lain. Ini di chat apa namanya dari mata juga biasanya keluar lendir gitu ya. Nah, ini ketika menyerang ayam petelur apa ayam telur tetas ya di hatchery, maka ini misalkan dari induk yang memang terinfeksi adik-adik. Jadi dia akan menghasilkan telur tetas yang hatch ability-nya adalah rendah atau nggak bisa menetas gitu. Nah, ini kemudian sinovitis ya pembengkakan di persendiannya sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa berdiri. Ya kalau kita buka itu akan ada masa-masa keju perkuning apa keju perkejuan gitu ya di sinovialnya. Nah, ini beberapa perubahan pasca mati ya. Jadi kita lihat, nah biasanya adik-adik kita lihat di air saknya ini adalah air sakulitis ya. Jadi air saknya menjadi keruh, menebal gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu di fowl cholera itu akan ada terjadi perubahan livernya mengalami eh, multifokal nekrotik yang bintik-bintik putih tadi. Kalau di CRD itu terjadi apa namanya perihepatitis ya. Jadi seperti lemak atau selaput yang menyelubungi hati. Dan itu juga terjadi di jantung dan perikardnya yang menyebabkan ya, atau perikarditis. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya perihepatitis adanya selaput ya yang menyelubungi livernya gitu ya. Kemudian ini juga sama gitu. Jadi ada selaput-selaput seperti itu. Nah, kemudian ini ada trakitis ya, radang pada trakeanya, lalu ada air sakulitis. Jadi air saknya itu menjadi keruh seperti ini, adik-adik ya, lalu ada aksulat perkejuan. Ini mengarahnya ke CRD gitu. Oke, ini juga trakitis ya. Nah, ini di sinus infraorbitalisnya, jadi akan terjadi kerusakan seperti ini. Secara normal seperti ini, ketika kita buka sinus infraorbitalisnya seperti ini. Adik-adik sudah ada masa perkejuan dan ada kerusakan, gitu. Ada pendarahan juga. Oke. Nah, ini sama ya dari CRD kita lihat ya, tetap CRD ini di tahun 2017, 18, 19 sudah lama sekali ya, tapi patternnya masih sama sampai saat ini gitu ya. Jadi memang baik itu di ayam pedaging maupun petelur gitu ya kasus CRD masih menjadi juara adik-adik. Jadi memang nanti kalau kalian PKL biasanya CRD ini paling sering ditemukan gitu ya. Nah, how to diagnose gitu ya. Jadi gimana diagnosanya? Based on clinical sign ya dari gejala klinisnya, dari perubahan pasca matinya. Ya, jadi saya sampaikan bagaimana gejala klinisnya memang tidak ada yang patok mnemonik atau spesifik, makanya mesti dilakukan perubahan nekropsi ya untuk melihat perubahan patologisnya. Kita bisa lihat biasanya ada air sakulitis, ada perihepatitis, ada perikarditis. Jadi ini salah satu perubahan patologis yang mengarah ke CRD gitu. Namun still kita masih harus confirm dengan pemeriksaan laboratoris. Nah, pengobatannya bisa dengan antibiotik, tapi sekali lagi yang perlu saya ingatkan bahwa jangan menggunakan antibiotik yang memang dia aktivitasnya adalah menghambat sintesa dinding sel karena dia tidak punya dinding sel gitu ya. Jadi bisa mencari obat-obatan lain yang bisa menghambat sintesa membran sel misalkan atau inti sel atau protein atau asam folat yang pasti tidak targetnya tidak di dinding sel gitu ya. Nah, untuk pencegahan dan pengendaliannya sama adik-adik. Jadi dari manajemen liternya ya, kemudian dari sanitasi sanitasi kandang, kemudian hindari overcrowded gitu ya, harus tahu kapasitas kandangnya, lalu menjaga ventilasi kandang. Jadi biasanya ada namanya tirai ya, tirai itu akan dibuka ditutup untuk menghindari cuaca yang ekstrim misalkan. Nah, lalu yang paling penting ini adik-adik, jadi ada kosong kandang. Jadi biasanya ketika kita biosecurity itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi ketika kita misalkan sudah ada ayam itu sudah panen ya, baik itu ayam broiler, ayam petelur, sudah waktunya ganti chick in atau ayam yang baru gitu ya, maka harus ada kosong kandang. Nggak boleh langsung dimasukkan apa namanya ayam yang baru atau hewan yang baru, mesti ada kosong kandang minimal 14 hari untuk apa? Untuk memutus rantai penyakitnya gitu. Jadi mesti ada kosong kandang. Jadi kandangnya mesti dibersihkan dulu, didesinfeksi ya semuanya nanti dibiarkan kosong selama minimal 14 hari baru boleh masuk ayam yang baru gitu. Lalu juga kontrol lalu lintas ya.
Nah, ketika ada ayam yang sakit, kita mesti ada yang namanya kandang karantina gitu ya, supaya nggak menyebar ke hewan yang lain. Nah, yang paling penting adalah ketika melakukan pengobatan, ketika itu masih bisa dimungkinkan melalui pakan atau minumnya, boleh dilakukan. Namun, ketika ayam itu sudah tidak mampu menjangkau gitu ya, tempat pakannya atau tempat minumnya, maka kita mesti lakukan cara pengobatan yang lain, misalkan dengan suntik ya, dengan injeksi akan jauh lebih efektif gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakit yang terakhir ya, snot ya. Jadi snot atau disebut juga dengan coryza gitu ya, atau infeksius coryza. Jadi ini tuh penyakit pilek adik-adik, pileknya ayam. Jadi beda ya sama avian influenza gitu ya. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau kita bilang, kalau peternak tuh bilangnya ayamnya pilek, itu bukan AI ya. Tapi pilek itu lebih biasanya peternak menyebutnya dengan penyakit snot atau coryza, itu dikenal dengan nama pilek ya, atau ya pileknya ayam gitu. Jadi nama lainnya bisa coryza atau infeksius coryza. Penyebabnya apa? Jadi semoga kalian masih ingat ya penyebabnya. Jadi kita sudah bahas ini di semester 3 ya, ada Avibacterium paragalinarum gitu ya. Jadi ini penyakit pilek atau influenza pada ayam bisa menyerang semua jenis ayam, baik itu ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung gitu ya. Dan ini juga masih menjadi PR ya adik-adik ya, karena sampai saat ini kasusnya juga masih banyak gitu ya. Dan ketika sudah menyerang biasanya susah sembuhnya karena dia akan bersifat sebagai carrier gitu. Nah, predileksi utamanya di mana? Di sinus infraorbitalis gitu. Jadi apa namanya? Ini juga menyebabkan mobilitas yang cukup tinggi, penyebarannya cukup tinggi, adik-adik, walaupun mortalitasnya rendah. Bisa menyerang ayam petelur maupun ayam pedaging. Nah, ketika dia menyerang ayam petelur, misalkan ini menyerang pada fase-fase starter grower, di mana ini masa-masa pertumbuhan gitu ya. Nah, ini biasanya terganggu apa namanya, terhambat pertumbuhan bobot badannya. Untuk mencapai ke berat badan standar itu sulit gitu ya. Nah, kalau menyerang ayam sudah bertelur gitu ya, biasanya terjadi penurunan produksi telur sampai 10-40%. Karena apa? Karena terjadinya atrofi gitu ya, atrofi dari ovariumnya atau saluran reproduksinya gitu. Nah, ketika menyerang ayam pedaging terjadi penurunan pertumbuhan. Nah, biasanya apa? Biasanya tingkat angka afkinnya tinggi, adik-adik. Kan tidak bisa sembuh. Tadi saya sampaikan tidak bisa sembuh. Kenapa tidak bisa sembuh? Karena dia itu berada di lokasi yang memang apa namanya, obat itu sulit untuk menjangkau gitu ya, khususnya di sinus infraorbitalis. Jadi bukan karena bakteri ini intraseluler, bukan. Seperti kayak pernah saya sampaikan dulu ya, mungkin masih ingat ketika bakteri itu punya sifat intraseluler, itu sulit sekali untuk diobati. Tetapi tidak untuk Avibacterium ini, sebenarnya dia bukan intraseluler, tapi karena posisinya di dalam sinus ya, ada fili-filinya begitu ya, sehingga ini menyulitkan obat untuk betul-betul optimal menuju ke target infeksi gitu. Nah, yang menyerang ini, yang peka ini adalah ayam semua umur ya. Namun biasanya yang paling peka atau sensitif adalah ayam-ayam yang menyerang masa bertelur ya. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan ada perubahan hormonal yang menyebabkan ayam itu stres gitu. Lalu pada ayam darah ini juga menyebabkan culling rate-nya cukup tinggi ya, sekitar 20% gitu. Nah, penyebabnya adalah Avibacterium paragalinarum. Dulu namanya Haemophilus paragalinarum, ya sekarang sudah di-rename menjadi Avibacterium paragalinarum. Ada 3 serotype, ada A, B, C, gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri sudah dilaporkan ketiga serotype ini, gitu. Jadi serotype ini maksudnya adalah adanya perbedaan, ada perbedaan antigennya di permukaan dinding selnya, gitu ya. Jadi ini merupakan gram negatif, tidak motil, fakultatif anaerob. Nah, penularannya bisa secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Jadi eh, bisa secara langsung ini dari hewan sakit ke hewan yang sehat, atau melalui kontaminasi makan, kontaminasi air minum, atau kontaminasi peralatan kandang gitu. Nah, kalau yang sembuh bisa menjadi carrier gitu. Ya, jadi penularannya secara horizontal gitu. Jadi langsung aja. Nah, ini beberapa pembagian serotype ya. Jadi ada dua apa cara gitu ya, bisa menggunakan page serogroup atau kume serovar gitu. Jadi kalau yang based on serogroup ada ABC gitu ya. Kalau serovar ini ada lagi, dibedakan lagi gitu ya serovariannya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat
Dan di Indonesia dilaporkan sudah ada ketiga serogrup ini, baik A, B, sama C, sehingga vaksinasi yang dilakukan adalah polivalen ya. Polivalen apa artinya? Jadi vaksin yang memang mengandung ketiga serogrup ini sehingga diharapkan bisa melindungi terhadap tiga serogrup ini. Gitu. Nah, ini gejala klinisnya adik-adik. Jadi masa inkubasinya 1 sampai 3 hari gitu ya. Mortalitasnya rendah, tapi morbiditasnya cukup tinggi sampai 100% gitu ya. Kemudian ada discharge nasal ya. Nah, ini yang khas adik-adik. Jadi kalau biasanya dokter hewan di lapangan itu sudah sangat hafal gitu ya. Ketika ada kasus seperti ini terus dibau ya. Jadi ketika ada eksudat lalu dibau, bau itu asam adik-adik. Jadi khas asam. Jadi ketika dia bau, oh ini arahnya ke koriza gitu karena bau eksudatnya yang cukup spesifik gitu ya, khas gitu ya, bau-bau asam. Tuh, jadi lalu sinus infraorbitalisnya membengkak ya adanya biasanya ada kebengkakan pada sekitar mata ya baik itu unilateral atau bilateral di salah satu atau dua matanya. Terus kalau dipencet tuh lunak gitu ya, terus keluar air gitu dan ada kesulitan bernafas ya. Lalu biasanya kalau nggak ada infeksi lain dia bisa sembuh adik-adik. Jadi dia tuh ternyata bisa apa ya menyembuhkan sendiri. Tetapi secara secara apa simptomnya memang sudah hilang ya atau tidak menunjukkan gejala. Namun dia sebagai carrier gitu. Dia masih bisa mengeluarkan bakterinya gitu ya. Dan kalau ada infeksi sekunder ini jauh lebih parah biasanya. Oke, jadi ini gambarannya. Jadi ada mata berair ya. Jadi kalau kayak kita pilek kan matanya nggak enak ya. Ini sama ya. Jadi kayak mata itu berair terus. Lalu keluar sinus di hidungnya keluar discharge juga. Ya, nah ini kalau dibau bau-bau asam gitu ya mukopurulen. Nah seperti ini ya kebengkakan pada mata. Ya, ini juga bengkak ya. Bisa dilihat ya kebengkakan di sini. Kalau dipencet itu kalau dipencet itu lunak kalau keluar air gitu. Nggak jelas ya. Nah, jadi eh, biasanya juga terjadi kebengkakan pada jenggernya gitu. Nah, ketika ada perubahan seperti ini, adik-adik biasanya mata bengkak ini kalau biasanya kalau tidak ada disertai dengan kolibasilosis, biasanya itu konsistensinya lunak. Tapi biasanya kalau ada infeksi lain ya, komplikasi dari infeksi lain seperti kolibasilosis misalkan, itu adanya masa perkejuan gitu ya. Jadi apa kebengkakan itu menjadi keras gitu ya. Ketika dibuka ada masa perkejuan gitu. Nah, ini beberapa kelainan pasca mati ya. Jadi ketika kita buka nekropsi gitu ya, akan terlihat di infraorbitalisnya di sinus hidungnya mengalami peradangan, lalu ada berlendir gitu ya, terus warnanya kuning-kuning kehijauan berbau amis. Nah, kalau dibarengin sama kolibasilosis, maka tadi saya sampaikan tadi ada masa perkejuan tadi ya di sekitar mata ya. Terus, nah ovariumnya juga mengalami atrofi adik-adik sehingga terjadi penurunan produksi telur atau berhentinya produksi ketika dia menyerang ayam telur. Jadi ini konjungtivitis ya atau peradangan pada kelopak mata. Kemudian ini terdapat lendir kental berbau amis di sinus hidungnya. Lalu ini yang sudah seperti keju ya di sinus hidungnya juga. Jadi ada masa perkejuan. Nah, ini di infraorbitalisnya, di sinus infraorbitalis, kalian lihat yang kiri ini normal, yang kanan ini yang mengalami kerusakan ya, karena adanya apa namanya sinus, sorry, apa eksudat ya, yang memang asam ya, sehingga terjadi kerusakan. Sehingga apa yang terjadi? Kalian lihat sudah terjadi kerusakan jaringan ya, yang ini kiri normal, yang kanan ini mengalami kerusakan. Jadi ketika kita buka akan seperti ini bentukannya adik-adik. Nah, ini ketika terjadi, ketika menyerang ayam-ayam petelur ya, biasanya dia akan menyebabkan atrofi pada ovariumnya, ya sehingga apa yang terjadi, maka akan terjadi penurunan produksi telur, bahkan terjadi atau apa produksi telurnya berhenti seperti itu. Nah, makanya bisa dilakukan vaksinasi pada umur-umur sebelum menjelang bertelur. Jadi 2 kali ya, biasanya pada pertama pada umur 6 sampai 8 minggu, kemudian diulangi lagi pada umur 16 sampai 18 minggu sebelum terjadinya masa bertelur yaitu 20 minggu gitu. Oke, jadi diagnosanya bagaimana? Sama ya, melalui anamnesa, lalu gejala klinisnya seperti apa gitu ya, dari keluar ingus ya, atau discharge nasal, lalu ada kebengkakan di sekitar mata, bisa di satu mata atau dua mata gitu ya. Kemudian peneguhan diagnosanya bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi mungkin adik-adik masih ingat bahwa ketika kita mau menumbuhkan Avibacterium atau Haemophilus itu sulit adik-adik ketika tidak menggunakan faktor
growth faktornya gitu. Jadi agak unik nih gitu ya, agak unik ketika mau menumbuhkan Avibacterium itu biasanya harus ada faktor growth faktor ya, itu faktor V atau NAD yang disebut juga dengan nicotinamide adenodinucleotide ya. Nah, ini untuk menumbuhkan. Jadi ada namanya satelit apa ya pola satelit ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa googling gitu ya apa yang dimaksud dengan satelit pertumbuhan satelit dari Avibacterium atau Haemophilus gitu ya. Jadi biasanya ditumbuhkan sama Staphylococcus aureus adik-adik. Jadi Staphylococcus aureus ini dia sebagai bakterial feedernya ya, dia mengandung faktor V yang bisa digunakan oleh bakteri Avibacterium untuk tumbuh sebagai growth faktornya gitu ya. Nah, pencegahannya sama adik-adik. Jadi kita nggak bisa melakukan misalnya ya, kita vaksinasinya rutin gitu ya, tetapi biosecurity-nya tidak bagus ya. Lalu manajemen pemeliharaannya tidak bagus, artinya tingkat stresnya masih tinggi. Nah, ini sama saja eh, apa namanya tidak optimal gitu ya. Walaupun vaksinasinya tepat, tetapi ketika manajemen pemeliharaannya tidak bagus, ayam mudah stres ya, biosecurity-nya tidak bagus ya, ini akan tetap kans untuk terjadi penyakit itu tetap lebih tinggi gitu ya, tetap akan tinggi gitu. Jadi artinya apa? Artinya proses vaksinasi ya, program vaksinasi, manajemen pemeliharaan untuk mengurangi stres, kemudian penerapan biosecurity yang tepat ini harus dilakukan secara sinergisme gitu ya. Nah, vaksinasinya dilakukan pada umur sebelum bertelur gitu ya. Nah, saat ini dilakukan vaksinasi terhadap eh, apa namanya bivalen atau polivalen. Artinya apa? Artinya dalam satu vaksin itu mengandung serotype A maupun serotype C atau serotype A, B, C. Harapannya apa? Ketika diberikan vaksinasi ini, ketika di lapangan itu ada bakteri yang serotype A, B, C, artinya ayam bisa terlindungi terhadap semua serotype gitu. Ya, namanya polivalen atau bivalen. Kalau polivalen mengandung lebih dari dua serotype, kalau bivalen mengandung dua serotype gitu. Oke? Nah, untuk pengobatannya sama, adik-adik bisa menggunakan antibiotik gitu ya. Nah, antibiotik yang digunakan juga mesti yang biasanya gitu ya, apa namanya, menggunakan antibiotik yang betul-betul memiliki daya serap tinggi menuju ke jaringan. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa bakteri ini predileksi utamanya di sinus infraorbitalis ya, yang memang sedikit pembuluh darah. Sehingga apa? Menggunakan antibiotik yang memiliki daya serap yang tinggi ke jaringan gitu. Namun tetap beberapa studi menunjukkan bahwa ketika dilakukan treatment dengan antibiotik tertentu dan secara fisik sudah terlihat sehat, namun ternyata dia masih menghasilkan bakterinya. Jadi sebagai sumber penularan atau carrier, gitu ya. Jadi beberapa antibiotik yang saat ini masih banyak digunakan, gitu ya, bisa menggunakan preparat sulfa, bisa menggunakan streptomycin, gitu. Tapi tetap harus ada. Dan yang paling penting ini harus dilakukan rolling antibiotik untuk mencegah resistensi, gitu ya. Nah, pengendaliannya sama ya. Jadi memang ayam yang sakit mesti dipisahkan, lakukan pengobatan ya supaya meminimalisir risiko penularan ke ayam yang lainnya. Lalu tindakan pemberantasan pada daerah tertular. Kenapa? Karena betul-betul sulit diobatin ya, karena dia bersifat carrier. Mungkin ini slide terakhir saya. Ya, baik. Ya, adik-adik mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya atur untuk presensinya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, dokter. Ada. Oke, saya stop share dulu. Saya mau siapkan presensinya.